Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Adisi Wulandari dengan NPM 21010100075 akan mengemukakan pendapat saya mengenai latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama, mengenai latar belakang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Negara Indonesia berawal dari bangsa yang besar yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Indonesia adalah negara paling heterogen di dunia. Bentang alam geografis dan topografis terpisah dan terisolasi dari satu pulau ke pulau lainnya. Ini merupakan suatu keadaan yang mendukung tumbuhnya keragaman karakteristik etnis, bahasa, dan budaya dalam kaitannya dengan wilayahnya. Dengan sifat pluralistik seperti itu, negara Indonesia sering muncul konflik di beberapa daerah. Untuk itu diperlukan suatu pendidikan yang dapat mempersiapkan peserta didik yang diajarkan mengenai bagaimana bernegara yang baik dan benar. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi diantaranya adalah yang pertama, semangat perjuangan. Semangat juang terdiri dari fisik dan non-fisik. Semangat perjuangan fisik sangat terasa dalam diri orang Indonesia yang kuat dan tak mengenal perbedaan. Terkait dengan semangat perjuangan nasional, perjuangan non-fisik yang sesuai dengan bidang profesinya biasanya membutuhkan kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, semangat juang siswa secara non-fisik yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, yaitu adalah era globalisasi. Globalisasi ditandai dengan kuatnya pengaruh negara-negara maju yang terlibat dalam pengaturan lembaga-lembaga masyarakat internasional, politik, ekonomi, sosial budaya, dan arena pertahanan dan keamanan global. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Hal itu membuat dunia seolah-olah transparan, seolah-olah tidak mengenal batas negara. Sementara itu, di era globalisasi dan masa depan, kita membutuhkan perjuangan non-fisik yang sesuai dengan profesi mereka. Perjuangan non-fisik ini membutuhkan fasilitas pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan fasilitas pendidikan melalui pendidikan kewarganegaraan khususnya bagi siswa sebagai calon cendekiawan. Selanjutnya, pendapat saya mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu mahasiswa memperkuat kepribadiannya agar secara konsisten dapat mewujudkan nilai-nilai inti Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam penguasaan, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan moralitas. Selanjutnya, kita membahas mengenai identitas nasional dan sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia. Menurut pendapat saya mengenai identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Identitas nasional penting karena memiliki fungsi sebagai pedoman dan pegangan dalam berinteraksi di kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengenai sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia. Dari akhir abad 19 dan awal abad 20, benih-benih nasionalisme tumbuh di bangsa Indonesia. Kebangkitan gerakan nasionalis tidak terlepas dari pengaruh dari dalam dan luar, dipengaruhi oleh ingatan akan hari-hari kejayaan sebelum imperialisme Eropa menyerbu wilayah Indonesia. Terdapat banyak kerajaan besar dan jaya seperti Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan maritim yang menguasai jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Juga Kerajaan Majapahit di bawah pemerintah Raja Hayam Wuruk dan dibantu oleh Pati Gajah Mada menjadi kerajaan yang paling berkuasa di hampir seluruh wilayah Nusantara. Kemudian, kemunculan dan perkembangan imperialisme di dunia akibat penderitaan dan kemiskinan, imperialisme menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, karena penjajah berusaha mencari untung demi kejayaan bangsanya. Penderitaan negara yang dirasakan inilah merupakan penyebab atau pendorong perlawanan bangsa Indonesia. Selain itu, munculnya para cendekiawan di mana-mana sebagai akibat dari perkembangan pendidikan. Akibat lain dari merebaknya kaum intelektual di masyarakat adalah berbagai gerakan yang memperparah masalah tersebut. Dengan demikian, masyarakat mulai memasuki kancah politik dan menjadi pionir atau pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Dan juga karena kemajuan di berbagai bidang seperti yang pertama adalah kemajuan di bidang politik. Kemudian yang kedua, karena kemajuan di bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, karena kemajuan di bidang budaya. Ketiga bidang tersebut merupakan kesatuan yang diperjuangkan secara
serentak. Karena ketiganya memberikan ciri-ciri perjuangan nasionalis bangsa Indonesia. Paham nasionalis pada mulanya berkembang secara lokal atau daerah, namun kemudian menjadi kolektif dan meluas ke seluruh wilayah Indonesia yang terjajah dan akhirnya menjadi paham nasionalis dari bangsa Indonesia. Cukup sekian pendapat dari saya mengenai materi di atas. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.